Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ketemu lagi di video Opera, opini rakyat. Kita ngobrolin apa sih sekarang sih? Banyak yang mau diobrolin deh. Banyak ya. Karena banyak Tanya-tanya yang kabar dulu lah, sehat nggak? Sehat. Covid nggak? Gitu. basi udah nanya kabar kau. Udah baru dua kali kita bikin video Opera ya. 2 kali ya? Oh, satu kali ya? Ini Satu video kali, yang kedua ya. Opera 1 kali ya? Ini video kedua ya. Opini rakyat. Jadi kita bakalan seperti video sebelumnya kita bakalan beropini tentang permasalahan-permasalahan di dunia. Di Indonesia aja bilang kecil-kecil. Di Irlandia. Dunia, tapi di dunia sekarang di masalah Covid. Terus? Bagaimana menurut kau Covid ini? Bakalan selesai atau enggak? Ada berita informasi terbaru enggak tentang Covid? Kalau apa ya? Gimana ya? Kalau menurutku ya, kan berdasarkan kemarin ada sih aku lihat Yang kau kayak kirim ke aku itu? itu kan kasus Covid yang gini. Padahal 2 hari sebelumnya kayaknya ada bahwasannya postingan atau artikel yang bilang Indonesia termasuk dalam kategori pemberantasan Covid setelah kasus kemarin ya, kasus Covid yang setelah kemarin itulah, setelah PPKM pertama lah taruh, yang sembuh lebih dari 1 juta orang. Nah, terus sekarang Datanya nggak tahu dari mana, cuma aku lihat ada artikel itu kemarin, cuma lupa aku save. 1 juta orang yang sembuh dari 4 juta kasus. Yang mati 3 juta. Yang 3 jutanya itu nggak tahu. berarti habislah 4 juta kasus. Nah. 1 juta sembuh. 3 juta mati. Kan 3 juta nggak tahu kemana. Mungkin ada yang mati. Kenapa Bang nanya Covid tiba-tiba? Apakah ada keresahan dengan Covid? Sama kayak aku. Aku banyak keresahan di Covid. Keresahan aku di Covid ini membuat masalah tak bisa berangkat kemana-mana. Ya. Tapi sebenarnya permasalahan Covid itu cuma itu aku bilang. Tapi sebagai empunya amanah kurir, ini juga merupakan suatu peluang ya kan? Karena orang nggak bisa kemana-mana, tapi pasti otomatis orang kan belanja online, ngandalin kurir. Jadi omset naik kira-kira. Nah, sekarang aku yang nanya sama Abang, kayak Abang bintang tamu di sini. Omsetnya enggak ya? Ya, traffic sih naik, tapi menurut aku nggak terlalu signifikan, sama aja. Kenaikan belanja online. Konsumsinya nggak jauh beda. Karena dengan dampaknya semua berarti ya? Iya, dampak. Dia mau belanja pun harus butuh uang. Dan dia kayak mana cara nyari uang kalau dia nggak keluar rumah? Betul, macam itu. Ini aku nanya, aku jawab sendiri kayaknya. Iya, macam itu aku bilang. Jadi permasalahannya Covid itu bukan karena sakit atau sembuhnya, itu yang paling penting menurut aku. Tapi kan udah kayak yang lain-lain gitu, yang berdamai, kata Pak Jokowi dulu, berdamai dengan Covid. Udah damai kali Bang. Tapi kok ngapa nggak jadi berdamai? Perang terus ya? Kalau maksud aku berdamainya itu yang kayak obrolan inilah pengamat politik, ya kan? Udahlah, angkat aja, tarik aja budgetnya, lupakan itu Covid. Harusnya anggap aja seperti penyakit flu biasa. Kalau berani gitu sih. Jadi kan ceritanya operannya opini rakyat kan, Bang. Ini segmen apa yang buat nih? Abang ini pihak kemana? Abang ini pro kemana? Kok jadi aku dari kemarin gitu ya. Kita pilih dulu, kau pro atau kontra sama pemerintah? Kalau topiknya pembahasan sekarang ini, aku kayaknya masih kontra pemerintah. Aku pro pemerintah kalau ini. Oke, aku pro pemerintah. Pemerintah ini sih, masalah Covid memang harus mengadakan budgetnya tetap, karena pemerintah itu kan harus melihat demi kebaikan masyarakat. Bagaimana supaya masyarakat ini tidak terdampak oleh Covid, maksudnya tidak terserang Covid juga. Yang lagi sehat nih, kemarin aku ngobrol sama pengusaha, dia pengusaha juga, pengusaha apalah namanya, mungkin organisasi atau pengusaha, nggak tahu juga aku. Yang jelas dia ngurusin orang-orang meninggal di yang tempat orang pembakaran mayat itu apa namanya? Kremasi. Ya kremasi apa namanya yang di Cina.
Ya Cina, rumah duka yang di Rumah Baloi. duka. Tionghoa. Nah, ya, salah satunya dia juga ngurusin di situ. Aku tanya, jadi meninggalnya orang ketika COVID ini meningkat atau tetap sama seperti dulu? Jawabannya Meningkat. Kenapa dia bilang aku tanya lagi, meningkatnya karena apa? Meningkatnya, jadi pertanyaannya coba dipisah ya. Meningkat karena sekedar meninggal atau karena COVID-nya? Karena habis dia jawab, memang bisa jadi dua. Meninggal biasa saja dengan meninggal karena COVID. Jadi meninggal karena COVID-nya ini banyak. Jadi sebelum dia meninggal dia dicek positif. Berarti dia meninggal karena COVID. Gitu ya. Cara ngeceknya ya, cara mendatanya ya. Nah, ternyata yang setelah dicek positif itu banyak, dia bilang. Nah, jadi pemerintah ini kasih anggaran untuk mengurangi itu meninggal karena COVID. Jadi tetap harus ada anggarannya di J. Kalau nggak ada anggarannya apa yang mau dikorupsi? Oh iya. Anggarannya dari mana? Dari rakyat lagi. Iya kan dari rakyat untuk rakyat. Tapi bansos aman nggak? Bansos itu sebenarnya aman. Aku membela pemerintah gini ya. Dalam arti pemerintah itu tidak mutlak salah. Tidak mutlak salahnya gimana? Sebenarnya bukan pemerintahnya yang menyalahgunakan budget atau menyalahgunakan dana bansos, tapi ada oknumnya. Dan jangan bilang pemerintah, kan jangan semata-mata mengklaim sebagai pemerintahan Jokowi, Pak Jokowi kok yang salah kan sekarang. Enggak, aku nggak nyalahkan Pak Jokowi. Aku kan termasuk pro Jokowi. Kok belok pula kok? Enggak, tapi iya enggak lihat aku pro ke siapa. Cuma menurut aku kan ini ada yang salah kayaknya. Maksudnya tuh memang kayak abang bilang anggarannya harus dikeluarkan. Nah, udah digelontorkan lah misalnya anggarannya. Uangnya dari mana? Dari rakyat. Dari rakyat kan? Ya dari rakyat bang. Yang dikasihkan ke itu rakyat juga. Itu rakyat kan? Dibagikan ke rakyat kan? Iya. Kan jadi dari rakyat untuk rakyat. Cuman dikorupsi kan? Sebenarnya rakyat juga nggak marah. Yang korupsi siapa? Oknumnya kan? Oknum, pejabat kan? Pejabat rakyat bukan? Pejabat ya rakyat. Rakyat juga. Ya kalau dia pejabat wakil rakyat, Bang. Wakil rakyat. Tapi kan berarti dia juga boleh dong ngambil. Ada hadiah di situ ya. Cuma kok agak banyak di luar porsi itu. Di luar porsi itu namanya. Jadi nggak masalah dia korupsi. Belum tentu kalau aku yang duduk di posisi dia kok nggak korupsi. Itu aja sekarang. Sebenarnya kalau korupsi itu bukan niat kan awalnya. Karena uangnya lebih. Karena ada kopek segini nggak berkurang. Oh gitu ya. Jadi bukan karena niat. Kalau satu orang dari rakyat Indonesia yang terdaftar 270 juta. Itu belum itu yang resmi berKTP ya. Yang nggak berKTP nggak tahu. Anggap aja 270 juta. Satu orang 1.000. Andai aku jadi pejabat atau pemerintah, wah. Tapi nggak mungkin kau ambil semua kan? Semua lah. Kok enggak? Kok korupsi dikit-dikit ya kan? Kok orang aja korupsi triliunan cuman penjara 3 tahun? Paling mangga 7 tahun. Hei, Anda pro kemana? Ya kalau misalnya 270 juta orang, satu orang kalau seolah-olah bahwasannya kayak aku kalau untuk ngeluarin uang Rp1.000, oke, sekarang juga keluarin. Ya. Cuma aku orang pertama dari 270 juta itu. Kalau misalnya dikasih, berarti sebenarnya nggak usah marah kita. Iya, nggak usah marah. Ada yang ini. Iya. Harusnya kalau ada yang korupsi kita nggak usah marah. Berarti marahnya bukan karena nominalnya sih. Itu berarti tuh. Ini nih nggak ada kepikiran orang nih pasti. Korupsi itu bukan marah karena nominal. Kalau dibagi ya, dia yang dibagi, jangan kalkulator. Nah, dia korupsi lah. Seandainya dia korupsi 500 juta. Ini bahas korupsi nih ya? Iya, korupsi. Corona. Karena corona kan ada korupsinya di situ. Di tengah-tengah corona kan ada korupsinya kan. Ceritanya. Corona, kan? Korupsi karena nasib gitu.
ya kan? Ah. 500 juta. contohnya. 500 juta, kita tulis 500 juta. Dibagi. Berapa orang rakyat Indonesia? 270 juta. 270 Ya, juta. juta. Satu orang berapa? Satu orangnya 1.800. 1.800 perak. 1.800 perak. Satu orang kan? Kau marah nggak kalau duit kau diambil 1.800 perak? Enggak, Nggak marah kan? enggak. Anggap aja sumbang kan? Enggak sumbangan. Berarti kita tidak marah karena mereka korupsi. Ya. Berarti sama aja kita ditipu. Ya. Ditipu ya kan? Karena dia nggak minta, dia ngambil diam-diam, berarti dia nyolong. Nyolong 1.800. So misalnya buat disclaimer TV, saya minta duit kalian ya 1.000. Nggak bisa. Gimana? Jadi yang korupsi disclaimer dulu aja ya. Assalamualaikum, Saya ingin meminta sumbangan satu orang 1.000 dari masing-masing rakyat. Oh, kalau rakyat yang berpikiran 1.000 aja. Iya. Tapi pas udah terkumpul duit itu, kok sampai 27 M? Oh, Aku nggak ngebahas nominalnya sih sekarang nih. Berarti kalau seandainya dia nggak korupsi kan, kita kan satu orang cuma 1.800 perak. Kalau seandainya engkau ditipu nih sendirian, engkau sendiri ya, aku tipu lah uangmu 1.800 perak. Ikhlas nggak kau? 1.800 perak aja loh. kalau ditipu ya. Ditipu lah 1.800 perak tapi kau masih punya uang. Ini bawa Maksudnya nggak usah ikhlas. ego Oke. atau gimana? Pertanyaannya dirubah, bukan ikhlas atau nggak ikhlas. Ingat nggak kau masih duit 1.800 perak kau? Kayaknya enggak ingat. Nggak ingat lagi kan? Kalau aku tipu 1.800 perak kan, berarti satu orang masyarakat akan melupakan Uang 1.800 perak kalau ditipu oleh pejabat pemerintah. Berarti nggak marah Ji, di korupsi. Yang jadi permasalahannya ditipu bareng-bareng. Nah, iya. Pembodohan massal ya. Berarti itu sebenarnya permasalahannya sih. Setia Novanto. Bapak korupsi Blanko yang 1.000 perak. Enggak marah, Pak. Kalau satu. Kalau satu, ya kan? Jangan banyak-banyak dong. Jadi bukan nominalnya. Dia karena merasa tertipu secara massal. Oh, aku kena pembodohan massal gitu. Iya. Marah. Ibaratnya kau di atas panggung nih, kau di atas panggung, kau lagi jadi orang yang dipercaya untuk berbicara di atas panggung, ya kan? Dengan kita bicara berdua. Ketika kita berbicara berdua sih, kau bohongin aku biasa aja. Respon aku biasa aja, walaupun kau bohong. Tapi ketika kau di atas panggung, isinya di bawahnya ada ratusan orang, kau bohongin, berapa orang yang kau bohongin? Marah ya pasti. Marah kan? Itu sih, berarti korupsi itu menjadi salah ketika penipuan massal. Oh gitu aku mau. Tapi Kemarin kalau dia misalnya jujur, nggak nipu, saya minta uang Disclaimer kalian dulu ya. 1.000 satu orang untuk seluruh Indonesia. Kira-kira dikasih nggak? Aku yakin dikasih, Bang. Sebagian orang 1.000 perak. Terus gimana dengan KPK ya? Iya. Ditangkap nggak dia? Enggak dong. Karena dia udah jujur. Dia minta. Atau kalau sebelum korupsi lain kali tulis dulu petisi. Bikin petisi bahwasannya dia mau meminta uang masyarakat satu orang 1.800 perak. Berapa orang yang menandatangani petisi dia? Segitulah yang diambil harusnya. Berarti yang diambil yang orang yang setuju. Berarti itu korupsi atau itu nggak bisa bilang korupsi berarti ya? Iya, berarti Sukarela ya? Sukarelawan. Berarti kontennya udah habis sampai sini. Kita udah punya pemecah masalahnya. Iya kan? Masuk akal sih. Jadi kalau kau nanti jadi pejabat, daripada ke korupsi, lebih baik kau minta. Kayaknya itu boleh kita terapkan nggak? Untuk keuntungan pribadi ya? Iya. Boleh. Tapi yang jadi pertanyaan aku di KPK, bakalan ditangkap juga atau enggak dia? Atau ada pejabat lain yang bakalan minta juga? Kan kalau KPK itu kan biasanya nangkap kalau orang yang betul-betul korupsi atau penyelewengan. Kalau ini kan jujur, Bang. Pakai petisi.
secara kita punya hak untuk menolak, tapi secara sukarela kita menandatangani. Berarti ambillah yang sesuai dengan tanda tangan. Berarti kan itu udah jatah dia. Berarti boleh itu bang, boleh. Boleh. Nah bang, aku pro pemerintah aja, abang pro rakyat, nggak apa-apa. Ya, aku kan udah pro pemerintah ini. Karena aku udah kasih tahu bahwasanya. Oke, jadi untuk kali ini rakyat, Anda nggak ada yang pro di antara kami berdua. Kami pro pemerintah. Karena kami setuju jika korupsi itu atau ada persetujuannya. Itu bukan korupsi, namanya sukarela. Ketika sesuatu itu ada persetujuan dari si pemilik, uang ini yang memiliki rakyat ya kan? Ya. Berarti dia tidak korupsi gitu ya berarti ya kesimpulannya ya. Bukan korupsi berarti. Tapi itu bermasalahannya ini banyak rakyat yang nggak bayar pajak tapi ngaku-ngaku punya uang di situ. Itu uang kami, itu uang rakyat. Ya. Padahal dia nggak bayar pajak ya. Tengok plat motornya tahun 2018. Wah, apa ini? Mau nuntut apa kamu? Iya. Kadang rakyatnya ada juga nggak beres ya. Contoh lah aku. Itu motorku FU itu 2019. Makanya nggak pernah aku bawa. Berarti kok nggak berhak untuk demo? Enggak lah, kan itu aku bawa bang. Aku bayar pajak kalau aku menggunakan fasilitas umum, menggunakan misalnya fasilitas negara, jalan raya, infrastruktur aku pakai dengan motor itu oke, baru aku kena ini. Tapi kalau tol macam mana tol? Tol nggak tahu karena kita nggak ada tol di sini. Enggak, misalnya di daerah Jawa lah, kan ada tol. Tol itu menggunakan fasilitas negara atau enggak? Menggunakan uang negara atau enggak? Tol itu kan ada tol yang milik swasta tuh. Tol milik swasta ya? Ada kan? Ada ya? Aku kurang tahu. Oke, taruhlah ada. Terus kita nggak bayar pajak, boleh dong lewat tol? Boleh, kan bayar. Kan bayar kan pas masuk tolnya kan? Masuk tolnya bayar. Nggak peduli dia motornya udah bayar pajak atau enggak. Harusnya gitu, kalau memang swasta ya. Yang penting kita bayar lah situ. Tapi akses menuju tol swasta itu kan pakai kecuali Anda terbang. Gak bisa kita memihak sama rakyat kali ini kayak. Harus pemerintah kita. Iya, akses menuju tol itu kan misalnya tol itu di Cibinong. Ini jalannya. Ini kan jalan menuju tol Cibinong ini kan misalnya tol Cibinong punya swasta. Ini kan punya negara ini. Kalau Anda ngambang, itu nggak apa-apa. Nggak usah bayar pajak. Anda ngambang. Makanya orang sekarang ada buat motor terbang. Oh ya, itu lagi sudah jadi atau belum? Mobil terbang. Motor udah ada, Bang. Motor ada? Udah ada. Tapi kalau nggak salah aku cuma 70 unit diproduksi untuk dunia. Di dunia? Jadi betul-betul bisa terbang? Bisa terbang. Untuk ketinggian yang tertentu ya. Terbangnya gini atau gini? Bannya mutar, Bang. Bannya dari bawah mutar. Oh, dari bawah mutar. Bannya nggak gini berarti. Untuk gaya dorong ke atas. Nanti abis itu bannya gini. Oh gitu. Iya. Ada tengok di YouTube. Aku lihat juga. Oh bahaya kalau gitu, susah. Itu pajak nggak bisa diberlakukan, nggak bisa ditilang. Kecuali polisi punya motor kayak gitu juga. Polisi terbang. Kalau kecelakaan laka lantas pun nggak ada dia. Oh, iya. Ya kan? Kalau parahnya habis bensin. Jatuh. Baru dia kena tilang. Laka lantas. Kecelakaannya di lalu lintas. Kalau di atas dia nggak pakai helm nggak boleh dia. Mobil terbang ada sih kemarin tuh. Oh, mobil terbang ada. Yang udah apa? Ada sayap. Parkir di Indonesia katanya. Aku baca berita. Itu ada sayapnya mobilnya kan. Ya, memang kalau motor itu nggak ada sayapnya. Enggak. Dia pakai propeller aja kayak drone. Kayak drone. Kayak propeller aja dia. Pakai blade. Terbang dia. Rodanya cuma 2 kalau belakang. Tapi payah sih kalau itu. Kalau di Batam banyak kabel-kabel terbang. Nyangkut di kabel ya. Tiba-tiba lagi main wifi kok ngelek. Rupanya kabel Indo putus. Aduh. Udah Bang, udah itu anggap aja selesai. Intinya untuk rakyat ya, yang kalau misalnya kalian ada pemerintah yang korupsi, marah, tengok dulu, Anda bayar pajak tidak? Kalau Anda tak bayar pajak, tak berhak Anda untuk ikut demo, marah nggak bisa. Oh jadi gitu menurut kau? Iya. Jadi menurut kau kalau orang yang nggak bayar pajak nggak berhak untuk ikut? Iya, karena dia merasa kalau orang dia marah dengan pemerintah yang korupsi karena memakan uang rakyat. Dia rakyat, tapi apakah ada uang dia di situ? Belum tentu.
Kecuali kalau misalnya korupsi BPJS. Anda bayar BPJS meskipun Anda nggak bayar pajak jalan, pajak pertama nilai. Tapi nggak bisa dia membuat apa? Nggak bisa urus BPJS kan? Berarti maksud kau ini sih, kalau kita mau marah, sesuaikan dulu gitu ya. Nah, dengan apa yang kita miliki iya, di dengan negara apa yang ini. kita miliki, Jadi dengan apa yang kita lebih spesifik lagi kalau mau demo. Jadi kalau mau demo lebih spesifik lagi. Iya. Misalnya kau punya BPJS, berarti kau mau kalau mau budget BPJS yang dikorupsi baru boleh marah. Iya boleh. Iya. Kalau kau punya BPJS yang dikorupsi, budget BPJS baru boleh marah. Nggak apa-apa. Kalau yang dikorupsi pajak, kau harus bayar pajak baru boleh marah. Kalau misalnya dia nggak bayar pajak, tapi dia misalnya ada pemerintah yang korupsi pajak, ya kan? Berarti dia sementara nggak bayar pajak, dia nggak boleh marah, karena nggak ada uang dia di situ loh, ya kan? Berarti kau nggak marah waktu kemarin dikorupsi? Oh, waktu itu aku belum bayar pajak, aku nggak marah. Nggak punya. Oh, tetap bisa sih. Tapi dia pernah makan di restoran. Kan bayar pajak, Bang. Restoran kan ada pajaknya. Ada pajaknya. Iya. Aku nggak bayar pajak kendaraan. Nggak bayar pajak rumah. Ya kan? Ya kan? Tapi aku makan di restoran. Nggak pajak. Iya, makan restoran ada pajaknya. Ya kan? Berarti aku marah sih.